Mas Bob? Sejauh ini perkara ini atau kasus ini sebenarnya belum bisa dinyatakan berlarut-larut. Maka menurut saya memang belum penting untuk dibentuk pansus, ya. Kecuali bila mana ada satu kesalahan, fault ya dalam pelaksanaan penegakan hukum, dan kemudian ada keluhan dari berbagai pengamat maupun publik ya. Nah itu dimungkinkan. Nah sementara Kembali bersama kami di Gestur, Mas Bob, sejauh mana para pengawas termasuk panja khusus Komisi 3 DPR ini bisa bertaji dalam mengawal kasus ex Jampitsus ini? ya, sebenarnya kita sudah memulai terkait untuk kebersamaan daripada dua institusi penegak hukum, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Ya. Kenapa ada kepolisian? Karena kepolisian itu dari Kortas Polri itu melakukan penegakan, proses penggeledahan dilakukan. Nah, kenapa itu ada kejaksaan? Karena kebetulan yang dijadikan tersangka itu adalah dari pihak kejaksaan, terlebih memang yang memiliki kekuasaan tertinggi lah untuk di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, jadi kita untuk juga mengawasi Komisi 3 ini tidak mau kemudian berkembang kemana-mana, ya harus fokus kepada perkara tentang FA ini. Apa sebenarnya yang dituduhkan kepada FA, yaitu tentang TPPU. Nah, kalau saya tadi menyatakan ada hal yang menarik lagi karena di KUHP yang baru ini kita ada penegakan hukum terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Nah itu yang merekayasa perkara. Ya. Tetapi sekali lagi untuk supaya kita fokus ya, maka kita harus lihat ke TPPU. Nah TPPU ini kan bermulanya dari predikat klaim yang mana? Kan saya katakan tadi bisa melebar, bisa bukan hanya 3, ya Krakatau Steel maupun blackoutnya PLN maupun juga Asabri, bisa jadi juga yang lain-lain. Karena intinya perbuatan yang terkait dengan adanya temuan barang bukti kilogram emas dan uang besar ini kan tentu adalah perbuatan-perbuatan yang adanya penerimaan uang. Penerimaan uang dari mana? Dari perkara. Sebenarnya kan harus kita simpelkan terlebih dahulu yang kemudian nanti kita perluas kembali. Ya. Jadi misalkan kalau kita menemukan kemarin ada beberapa perkara ditemuan di kediaman beberapa hakim dalam tanda kutip, nah maka sifatnya apakah sama? Sama menurut saya. Kenapa ini uang begitu besar dan banyak? Pasti tidak lepas daripada bagaimana keterkaitan dengan perkara, ya kan? Bagaimana orang yang kemudian tadinya terlibat menjadi tidak terlibat. Bisa jadi juga orang yang tidak terlibat menjadi terlibat, gitu loh. Karena apa? Karena ketika orang yang terlibat kemudian tidak jadi terlibat itu kan menjadi kosong. Bagaimana cara mengisi? Cara mengisi orang yang tidak terlibat menjadi terlibat kan gitu. Nah, itulah yang namanya kriminalisasi. Dan itu sering dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, maka kembali lagi pernyataan daripada seolah-olah kriminalisasi ini karena mengenal dengan karakter dirinya sendiri atau institusinya sendiri. Nah, tapi sekali lagi kalau kita berkembang kemana-mana, saya kira ini akan membutuhkan waktu yang panjang nantinya. Jadi kalau fokus dengan TPPU ini saya kira tidak perlu waktu yang panjang, ya. Boleh jadi dalam sebulan 2 bulan ini juga sudah dapat ditingkatkan untuk dilakukan pemrosesan administrasi di pengadilan. Itu bisa seperti itu. Yang terpenting sekarang ini keterbukaan daripada penyidik tim 9 untuk ada tim jubirnya tersendiri misalkan, kan seperti itu. Ada sebentuk tim jubirnya sendiri. Kita akan mendorong kepada kejaksaan ada jubir tim 9 ya. Dan Jamwas juga tetap hal yang sama dilakukan ya, melakukan pengawasan dan melakukan penyampaian statement-statement yang terkait dengan perkara ini. Itu sebenarnya yang untuk lebih fokus ke situ. Kerja-kerja tim panja agar kasus ini tidak berlarut-larut. Mas Bob. Sejauh ini perkara ini atau kasus ini sebenarnya belum bisa dinyatakan berlarut-larut. Maka menurut saya memang belum penting untuk dibentuk pansus. Ya. Kecuali bila mana ada satu kesalahan, fault ya dalam pelaksanaan penegakan hukum, dan kemudian ada keluhan dari berbagai pengamat maupun publik ya. Nah itu dimungkinkan untuk dibentuk pansus. Nah sementara yang lebih daripada pansus kemarin itu sudah ada komitmen. Ya kan, antara kejaksaan dengan kepolisian yang ditengahi atau yang diwadahi oleh Komisi 3. Itu sebenarnya sudah menjadi poin penting. Tapi sekali lagi
Bukan berarti tidak ada pansus, kemudian Komisi 3 tidak mengawasi, akan selalu mengawasi. Termasuk saya akan mengawasi terus. Seperti itu. Oke, baik. Mas Reza, kita ingat betul ketika awal-awal setelah penggeledahan, ya, itu kan ada pertemuan ya, ada Kapolri, katakanlah sowan ke Kejagung, kemudian ya apakah juga perlu sowan ke KPK, kita belum lihat gitu. Tapi membaca situasi tersebut yang seharusnya sinergi antar tiga lembaga ini kan memang perlu terus terjalin, bukan hanya ketika ada kasusnya. Nah, seperti apa yang mungkin ingin Anda sampaikan agar publik juga bisa kembali percaya akan sinergitas dari tiga lembaga ini? Saya mundur satu langkah dulu ya, kasihan rakyat Indonesia gitu. Karena ketika kita bicara tentang pengawasan, kita lupa ada Kompolnas, ada Komjak, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan. Tidak terucap oleh lidah kita di ruang diskusi ini. Ini menyediakan dasar bagi saya untuk mempertanyakan sebetulnya masih relevan atau tidak, atau betul-betul bermanfaat atau tidak dua lembaga tersebut. Kalau memang tidak, bahkan wakil rakyat seperti Pak Bob pun tidak menyinggung keberadaan Kompolnas dan Komjak, ya sudah, apa boleh buat dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang lapang, kita stop saja keberadaan Kompolnas dan Komjak. Satu, kembali ke pokok persoalan. Apa yang kita harapkan dari senyum mengembangnya Pak Listio Sigit dan Pak Pak ST Burhanuddin? Iya, Pak Burhanuddin. Itu klise saja. Memang kita berharap apa? Ketika Kapolri dan Jaksa Agung bersilaturahim seperti itu, mereka akan baku cakar, kan tidak mungkin juga. Tidak ada pilihan kecuali menampilkan perkataan dan tindak tanduk yang positif, yang mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa kami baik-baik saja, selalu seia sekata dalam ungkapan kasus ini. Tapi bagi saya realistis ya. Pertemuan dua tokoh yang kita hormati itu kan mungkin merupakan penawarnya atas kegelisahan publik, atas kegemparan yang potensial menjadi cicak buaya episode 4. Mungkin seperti itu. Nah, lalu mereka bertemu. Tapi bagi saya, gesekan antar lembaga penegakan hukum itu kodratik kok sifatnya. Kalau kita pergi ke Amerika Serikat, bicara tentang distribusi kekuasaan, power distribution di Amerika Serikat kurang apa juga? Relatif merata. Tapi gesekan antar lembaga tetap ada. Polisi dengan FBI, polisi dengan CIA, polisi dengan NSA, FBI dengan CIA, dan seterusnya. Gesekan selalu ada. Alhasil, kita berharap apa? Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK selalu harmonis begitu. Di lidah kita katakan demikian. Tapi kalau kita mau berterus terang pada diri kita sendiri, tidak realistis kita berharap mereka terus-menerus akan seiring sejalan. Alhasil, daripada kita membangun impian-impian muluk, pertanyaan Mbak Nela punya di muluk itu tadi, bagi saya biar saja tetap gesek. Biar saja tetap dalam skala tertentu pertarungan antar lembaga penegakan hukum, rivalitas antara KPK, Kejaksaan Agung dan Polri, biar saja ada. Bahkan kita biarkan itu menjadi sebuah lestari. Lewat manajemen konflik tertentu bisa diciptakan lestari. Yang penting pada akhir tahun 2026 saya akan minta portofolio prestasi masing-masing lembaga dalam pemberantasan korupsi. Itu saja. Misalnya, wahai Polri, berapa kasus tipikor yang Anda ungkap? Wahai KPK, berapa kerugian negara yang Anda pulihkan? Wahai Kejaksaan Agung, berapa bedebah koruptor yang Anda berhasil penjarakan? Kalau masing-masing lembaga bisa menunjukkan rapornya ke saya, dan saya teryakinkan mereka bekerja, ya biar saja mereka terus bergesekan. Gesekan itu akan memunculkan semangat persaingan yang sehat. Jadi ini kita anggap sebagai sebuah kompetisi dalam liga penegakan hukum di Indonesia. Kalau kita terus-menerus mengangankan bahwa mereka akan laksana pasutri yang bulan madu, tidak mungkin. Saya hanya akan minta portofolionya. Mas Bob, ditambahkan ini. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Reza itu berkaitan dengan data statistik yang tentunya banyak publik juga ingin tahu sebenarnya ini sudah berapa banyak sih yang dikerjakan Tipikor, Bareskrim, Pusiknas gitu ya, tadi ada datanya. Seperti apa kalau Anda mungkin dari Komisi 3 akan juga terus mendorong ya? Sama pertanyaan sama Pak Reza tadi sama. Pak Reza tadi tapi membuka dengan mungkin saya kurang cermat kata beliau. Tapi kalau menurut saya bukan kurang cermat, belum cermat. Karena gini, kita harus bisa melihat spesifikasi daripada penegakan hukum di Republik kita ini ya. KPK itu cenderung lebih kepada suap. Dan itu pasalnya 11 ke atas. Pasal 11 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Kemudian di kejaksaan itu lebih cenderung kepada pasal 2, pasal 3 yang sekarang sudah diganti menjadi 603, 604 sampai 607, 5 pasal. Sudah diganti, artinya existing pasal 2, pasal 3 yang begitu multitafsir dan sebagainya, yang dipegang oleh lebih banyak dipegang oleh kejaksaan, itu sudah mulai bergeser ke DAP 03, penghitungan kerugian negara dan sebagainya, untuk menghindari apa? Menghindari kriminalisasi. Ya, memang betul, saya itu sebagai salah satu anggota Komisi 3 ketika ada fit and proper test di KPK, ya, pejabat-pejabat KPK itu, yang saya pertanyakan kepada mereka satu persatu adalah apa? Sebutkan makna daripada korupsi. Kan sederhana itu sebenarnya pertanyaan saya. Tapi kemudian saya minta kembangkan makna dalam perspektif Anda. Gitu. Artinya apa? Bahwa korupsi itu kan memang moral bejat dan rusak dan luas. Meluas. Ya. Artinya dia tidak berefek kepada satu sudut pandang, tetapi meluas. Dan bagaimana penanganannya di sini memerlukan satu spesifikasi juga. Maka dengan secara tidak diatur dalam konteks bagaimana iramanya mengatur dengan sendiri-sendiri antara kejaksaan, KPK, dan kepolisian, itu akan berjalan sendiri-sendiri. Ya. Nah sementara Kortas, Tipikor, dari dulu tuh namanya Satgas, Satgas Tipikor. Tetapi perjalanannya itu kan memang semuanya akan dialihkan kepada kejaksaan. Okay. Karena tahapan penyidikan. Mabes Polri itu hanya berwenang untuk tahapan penyidikan. Nah kemudian Kortas Tipikor itu kan Perpres 2024. Ya, jadi memang tidak selama daripada kejaksaan atau KPK yang selama ini intens. Nah, tetapi Mabes Polri itu cenderung lebih menangani kepada persoalan-persoalan perkara yang terkait dengan Kamtipmas. Nah, seperti itu. Nah, maka dari ketiga ini, saya menyatakan tadi dalam pembukaan prolog saya, ada kebahagiaan tersendiri. Ya kalau tadi Mas Reza menyatakan adanya perselisihan atau apa namanya? Penggesekan maupun juga seperti lomba apa namanya? Kompetisi. Nah, kompetisi inilah yang menurut hemat saya ini merupakan bagian daripada kebutuhan bangsa kita hari ini dalam rangka bagaimana menuntaskan kejahatan tindak pidana korupsi ini. Sebenarnya korupsi ini kalau kita belajar daripada tentang mentality, ini memang akan kita lihat kalau kita bisa melihat subur sekali ini. Terus kemudian bagaimana melakukan pemberantasan dan sebagainya? Perlu ketegasan dari seorang pemimpin. Nah hari ini Presiden Prabowo Subianto sudah menerapkan penegasan seperti itu, maka oleh karenanya semakin banyak ya penindakan dibandingkan pada pemerintahan yang sebelumnya, gitu loh. Dan sekali lagi banyak pun pendekatan kuantitatif harus disertai dengan pendekatan kualitatif. Penyelesaian perkara-perkara itu harus betul-betul menerapkan sistem skema due process of law. Jadi jangan sampai justru melawan hukum yang pada akhirnya nanti celah-celahnya seperti tersangka FA sekarang ini, ya kan? Nah, bisa terjadi seperti ini kan celah-celah sehingga apa? Seseorang bisa saja dihukum, bisa saja tidak dihukum atau lepas daripada jeratan hukum. Karena apa? Karena peluang-peluang itu pola-pola penegakannya jelas-jelas sudah memiliki itikat yang jauh daripada asas profesional kita, yaitu bagaimana mencapai meminimalisir daripada tindak pidana korupsi seperti itu. Sedikit tambahan juga apa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi bahwa benturan antar lembaga memang sangat wajar terjadi. Yang penting semuanya bisa menunjukkan rapornya masing-masing. Kompetisi yang positif untuk mengungkap kasus-kasus korupsi itu justru baik yang diharapkan oleh publik. Yang penting celahnya jangan bisa dimanfaatkan oleh lembaga penegak hukum sendiri. Catatan dari kasus ini yang menjerat FA seperti apa untuk kedepannya nantinya Komisi 3 akan terus mendorong pihak kepolisian? Ya, yang pertama, ini kan kita bicara FA-nya dulu sebagai mantan Jampitsus. Ya. Dalam konteks ini kita akan meminta kepada pihak kejaksaan untuk ke depan tegakkanlah proses hukum yang adil dan bijaksana. Jadi kebijaksanaan ini agak sulit karena kebijaksanaan ini mengandung unsur keilmuan, mengandung unsur daripada pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan unsur hukum dalam rangka menegakkan hukum. Ya itu jadi jangan sampai ketika ada penguasaan dari pihak lain, pihak luar daripada tentang penegakan hukum ini yaitu politik, adanya like and dislike ini bisa mengakibatkan penegakan hukum yang amburadul gitu. Jadi
jangan lupa bahwa pembangunan nasional, pembangunan Republik Indonesia ini sangat ditentukan oleh pembangunan hukum. Nah, siapa yang membangun hukum ini adalah lembaga penegak hukum sebagai legal structure. Nah, legal structure ini harus betul-betul memahami betul substansi daripada apa yang menjadi bekal para aparat-aparat penegak hukum ini, ya terutama di kejaksaan hari ini, ya kan? Ya. Transparansi dan akuntabilitas. Ya. Oke. Contohnya tim 9. Ya. Setiap tahapan, setiap proses harus menyampaikan kepada publik, ya kira-kira seperti apa. Ya dibentuklah jubir satu. Ya. Ya, Oke. mendorong untuk dibentuk jubir satu, untuk menyampaikan sudah sampai di mana. Karena mengingat ya bahwa ini juga terkait dengan lembaga apa namanya marwah daripada institusi Kejaksaan Agung. Karena seharusnya seorang FA kemarin itu sebagai orang yang selalu membanggakan gedung bundar tidak seperti ini, atau Jampitsus sebagai Jampitsus, beliau harus menyatakan bahwa sekalipun dia menyatakan bahwa ini adalah kriminalisasi atau ini adalah tidak benar, saya tidak merasa melakukan seperti itu, tapi dia harus menjunjung tinggi tentang institusi. Ya kan? Karena institusi ini harus junjung tinggi. Itu sebenarnya yang kita harapkan sebenarnya dari spill dari seorang